Selamat pagi kawan-kawan Payungi University. Sekarang gantian saya yang nanya-nanya ke Mas Dharma. Jadi kemarin sebenarnya kejadian beberapa bulan yang lalu sih ya, sebelum pergantian tahun. Ada seorang mahasiswi yang viral gara-gara sulit bimbingan. Mereka sulit bimbingan, tapi sebenarnya ini bukan hanya pengalaman satu orang. Jadi salah satu rumitnya penyelesaian kuliah itu ada nemuin dosen. Jadi ada beberapa kawan yang mengalami kejadian yang serupa. Bahkan ada beberapa yang sampai putus kuliah tapi nggak pernah terekspos. Mereka itu patah semangatnya, bolak-balik nggak ketemu dosen, bolak-balik bimbingan nggak ketemu dosen. Akhirnya ya udahlah, berhenti, males kan. Nah, begitu kemudian ada kesempatan bertemu dosen, moodnya udah hilang, sampai dia putus kuliah. Nah, problem ini terus berulang di beberapa tempat ya. Bahkan dulu saya juga mengalami, tapi menurut saya dulu mungkin pemakluman. Pertama, dosen-dosen tua, jadi cara berpikir mungkin juga tua, butuh penghormatan, butuh penghargaan lebih. Kedua, alasannya mungkin karena transisi dari sistem tertutup kan, ya menuju sistem yang lebih terbuka, sistem kenegaraan ya, karena reformasi ke Orde Baru ke reformasi. Jadi mentalitas Orde Baru itu memang masih ada, makanya sangat feodal kan, dan nilai sangat feodal. Tapi pemakluman itu nggak mungkin terus-terusan begitu karena sekarang zaman semakin terbuka kan. Nah, menurut saya ini penting disikapin karena Mas Dharma adalah salah satu pengambil kebijakan juga karena punya jabatan di kampus, wadah bidang kemahasiswaan, wakil ketua bidang kemahasiswaan sekaligus juga dosen, pasti punya pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi atau proses interaksi yang saya yakin lah kalau Mas Dharma itu tidak pernah lah mau mendirikan mahasiswa, bisa diceritakan. Kalau saya ini malah terkenal terlalu memudahkan dan seringnya saya bentrok dengan dosen gitu. Awal-awal dulu saya jadi kaprodi itu semangat untuk mencoba mengadvokasi seperti itu. Ada pengalaman kayak gitu kampus? Banyak, dan saya akhirnya ribut sama kolega sendiri gitu. Di WA kan nggak dibales, apalagi nilai, tahu-tahu anak itu ya satu contoh lah ini ya, yang fakta ya. Ini dosen mintain uang, tapi bukan dosen ini ya, bukan dosen PNS atau dosen non PNS, di LB. Ya saya nggak sebut namanya supaya dia juga tetap aman gitu. Kemudian anak-anak ini pada cerita lah bahwa dia dimintain pulsa 75.000. Ya awalnya nelpon, Bapak lagi kehujanan, Bapak mau beli pulsa nggak ada duit. Tapi korbannya lumayan. Terus kemudian di grup itu saya komen aja, siapa dosen ini? Dia nggak berani menyebutkan. Anak-anak kan nggak berani kan? Iya. Itu kekerasan simbolik lah kalau Borju ya. Kekerasan simbolik itu adalah orang yang salah itu jadi benar gitu. Orang yang ditindas tidak merasa dia ditindas, atau mungkin ada keyakinan bahwa duit itu akan balik. Termasuk ada mahasiswa di Payungi yang tinggal di Payung Sukron, cerita juga, ya Pak kemarin saya diminta 75.000, saya diminta beli pulsa, ada balik nggak? Ya insya Allah katanya balik. Tapi di grup ini yang cerita ada 6 berapa lah, ada lebih ya, tapi yang nggak ngomong juga 75.000 itu per anak proses bimbingan? Bukan, jadi saya nelpon, Bapak lagi kehujanan, tolong beliin pulsa. Dalam rangka apa dia minta itu? Hanya minta bantuan kita aja? Kehujanan itu dalam arti dia nggak bisa beli pulsa ke warung gitu kan, ke konter lah ya. Konter. Nah, setelah itu kok korbannya di grup banyak. Saya bilang, kalau banyak, mending kalian ke rumah. Kita laporin aja ke kepolisian orang ini. Pungli. Ya bukannya pungli, itu udah pemerasan itu lama-lama. Awalnya dengan belas kasihan untuk minta tolong, kok nggak dibalikin, tak gituin.
Nah, ini anak ada yang screenshot bang, screenshot dikirim sama dosen itu bahwa saya mau mempolisikan tadi. Oh. Nah, akhirnya si dosen tersebut WA saya. Apa maksud bapak mau mempolisikan saya? Wow, ditantang. Kalau nggak ke rumah hari ini saya langsung bikin laporan ke kepolisian. Ini udah bukti. Kayak gituin. Datang dia ke rumah sama istrinya. Saya panggil anak-anak. Akhirnya saya tanya, apa maksud kok minta beliin pulsa kok banyak betul? Kayak gituin. Saya nggak kenal sampean ya, saya bilang. Saya kaprodi di sini dan saya punya otoritas untuk melindungi mahasiswa saya. Kalau enggak hari ini saya bikin laporan. Atau tetangga saya kan ada polisi Pak Amirul. Gitu. Akhirnya ya istrinya kecewa lah sama dia mungkin ya. Kemudian dibalikin lah duit itu. Anak-anak dibalikin. Tapi ada beberapa mahasiswa yang nggak mau datang, malu, takut ya mungkin. Namanya mahasiswa tuh pengecut juga banyak. Iya. Jadi orang pengecut itu akan bertemu dengan sesuatu yang memang dia tidak akan berani untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Jangan memperjuangkan orang lain. Terus kemudian dia minta maaf, saya nggak mau semester depan lagi saya lihat sampean ini, saya bilang. Entah sampean bawaannya siapa, bawaannya dekan, bawaan rektor, saya bilang. Tapi itu ya sebenarnya dekan rektor juga nggak tahu kayak gitu, karena kan nggak mungkin lah duit 70.000 sekongkol sama pimpinan-pimpinan atas. Ya emang mental anak itu, mental dosen itu kayak gitu. Nah tapi catatannya, saya kecewa dengan grup itu. Saya tanya balik, udah selesai perkara, saya tanya balik tuh di grup, siapa yang nge-screenshot ini, saya bilang. Berarti kan ada di antara 200 anak ini di Angkatan Ekonomi Syariah 2018, saya masih ingat. Berarti Anda tidak mau saya bela, bahkan Anda lebih bersekongkol dengan kejahatan dan Anda bisa men-screenshot itu ke dosen itu. Mental mahasiswa seperti apa Anda ini semua di sini, yang pengecut ini. Jadi tidak semua kepahlawanan itu kemudian ditanggapi dengan positif. Itu satu. Kedua, nilai ya. Ini dosen ngasih nilai jelek, datang ke rumah 6 orang. Pak, mohon maaf, nilai dosen ini segini, padahal saya ngasih tugas sekian. Kami dapat Pak. Terus saya kan lama-lama makin cerdas juga bang, makin logik. Apa iya bahwa memang benar itu protes yang benar-benar valid gitu. Saya harus cross-check juga lah ke dosen tersebut. Oh ternyata emang ada yang tidak ngumpul tugas, gini. Ada juga yang memang benar-benar dia ngumpul tugas dapat nilai jelek. Ya, pernah saya ribut sama dosen itu. Jadi saya mulai pintar mengadvokasi, memilah apakah ini benar atau tidak. Pernah tuh 6 orang saya usir. Mahasiswa, kamu lapor ke saya hari ini. Kalau memang kamu berani, kamu temuin tuh dosen. Kalau saya dulu mahasiswa, saya demo itu dosen. Saya kumpulin teman saya demo itu dosen. Kasusnya? Ya nilai nggak keluar gitu. Tapi hari ini kamu ngomong ke saya bahwa yang bisa menyelesaikan perkara ini adalah saya. Yang bisa menyelesaikan perkara ini adalah Tuhan dan kamu itu sendiri. Nanti kamu lapor nilai ini jelek, kamu nilai jelek, sekarang pulang atau kamu temuin dosen itu, nggak usah ngelibatin saya lagi. Karena kamu banyak, kecuali kamu 1 orang, yang lainnya dapat bagus, kok kamu ini ada bukti-bukti bahwa kamu mengerjain tugas, pasti saya advokasi. Nah bener, emang anak ini bohong. Kalau kayak kasus kejadian proses bimbingan dipersulit, Oke. Ada juga nggak? Banyak. Bahkan saya ya pernah sebagai kaprodi saya pernah datengin itu dosen, tolonglah Bu, ini tolonglah Pak, saya bilang. Ini anak ini, atau akhirnya saya ambil alih. Iya, kan ada beberapa kejadian yang kalau saya alami di masa saya. Itu kalau dia perempuan, itu aneh-aneh tuh bimbingannya. Kadang-kadang bimbingan di rumah aja, kadang ya diajak nonton, macam-macam lah ya. Tapi ada yang kesannya dipersulit, itu juga karena memang orang karena sangat teliti. Baca memang orang itu salah, tapi kesannya juga dipersulit. Terus ada yang memang dipersulit karena ada permintaan sesuatu yang di luar hubungan mahasiswa dan pembimbing sih ya. Dan itu kan rahasia umum. Ada semua di kampus. Bukan hanya di Yayan Metro saya kira ya. Semua mental yang seperti itu ada tuh. Dan mahasiswanya juga saya lihat permisif juga, dalam artian secara tampilan dia menggoda.
Makanya saya selalu ngomong ke anak-anak, kalau kalian bimbingan khusus perempuan, Kayak ngasih kode gitu ya. ya perempuan jangan mau di ruang. Kalau ada di ruangan tertutup, bawa teman, ditemani. bawa teman. Saya waktu jadi Wadik 3 kemarin, baru dilantik, saya kumpulin Ormawa, saya sampaikan Anda adalah perwakilan dari mahasiswa, baik di himpunan mahasiswa, baik yang ada di Senat, baik yang ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa, sekarang kan DEMA, kalau dulu kan BEM. SEMA, DEMA, Ormawa, tolong bantu saya mengadvokasi hal-hal yang kiranya terkait dengan kemahasiswaan. Saya ngomong gitu. Kan saya bukan Superman, saya bilang. Iya. Saya nggak bisa menyelesaikan ini secara person, kita harus buat sistem gitu. Nah, dosen-dosen seperti yang memang cari-cari cara untuk mempersulit itu kan sebenarnya teridentifikasi sebenarnya. Sebenarnya nggak juga sih Bang, nggak semua dosen kemudian seolah-olah jadi mohon maaf mesum gitu ya. Nggak yang sulit-sulit. Oh yang sulit, bimbingan. yang sulit ini mungkin ya dia faktor umur. Oh, Kayak sama kayak abang dulu bahwa ini dosen tua yang susah dan tahu-tahu di bimbingan marah-marah gitu. Atau kemudian memang kesibukannya terlalu banyak, dia jadi pejabat gitu. Jadi saya mendapati ada PA, pembimbing akademik itu bisa overload. Satu orang tuh overload, padahal dia punya jabatan. Ya saya keras kalau soal itu. Udahlah disamain aja. Atau dosen-dosen baru yang free-free itu kasih bimbingan banyak nggak masalah. Karena kerjaan dia adalah kerjaan ngajar aja gitu. Kalau udah kayak saya ini kan kegiatannya selain ngajar, belum di pengabdian masyarakat, gerakan-gerakan apa namanya di luar kampus ya kan. Belum saya di jabatan, maka saya juga menyadari nggak usah banyak-banyak. Bahkan ngajar pun saya cuma minta 2 kelas. Ada dosen tuh ngajar mungkin 4 kelas. Kalau dulu lebih parah lagi tuh, zaman-zaman Stein. uang bimbingan memang ada ya. Makanya Bimbingan mereka banyak-banyak bimbing gitu. bimbingan kecil sih. PA itu 25.000 per semester. Wah, Per semester. kalau mahasiswanya yang memang terkesan susah diatur gitu. Kadang-kadang kan mahasiswa itu disalah-salahin, dia nuduh dosen yang mempersulit gitu. Ya ada. Ada Ya, juga itu kan? tinggal kita verifikasi sih. Kemarin kan ada tuh mahasiswa saya kasih nilai di antara ini baru kali ini saya kasih nilai mahasiswa E. Dan yang melaporkan bahwa anak ini nggak pernah kuliah kan teman-temannya sendiri. Jadi semua anak itu dapat bagus, A lah rata-rata, A banyak kan A lah. Kemudian hanya anak itu tak kasih E. Tak kasih D, nggak E, D. Udah ada WA terus, Bu, apa neror saya terus. Tolonglah Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Ini. Mau emosi saya kemarin tuh. Teman lama-lama pikir saya, udahlah. Akhirnya saya blokir. Jadi di semester ini dia itu dapat E 1, dapat D saya, dapat C 2 dari dosen lain. Kan saya cek sismik. Kalau memang dia ini memang rajin beneran dan memang teman-temannya pada bohong bahwa dia nggak rajin kuliah, mestinya nilai yang lain bagus kan? Iya. Nah saya kan punya super admin, saya kan dosen yang ngurusin prodi kan punya super admin, bisa ngelihat sismiknya anak-anak. Atau saya panggil staf saya kan, coba cek sismiknya itu. Ya, artinya kan mahasiswa ini sebenarnya juga kelihatan mana yang sebenarnya suka baca buku, tingkat. Kalau ini beda lagi Bang. Kalau menurut saya tingkat literasi sekarang lebih rendah daripada kita. Saya kan di prodi itu tadi bikin model kayak sayembara lah. Kalau Anda bisa nulis di Lampung Pos, saya kasih 200.000 per terbit. Nggak Ada. Bahkan saya minta si Saiful Anwar yang BMT Askia, karena saya Dewan Pengawas Syariah, tolong ada dana sosial untuk memberikan reward 200.000 bagi anak yang nulis di Lampung Pos. 400. Kalau memang di sana masih ada duit, taruhlah di 150. Bisa gope, bisa 500 lebih gitu. 500. Dan itu juga tidak ngangkat. Di stimulus pakai kayak gitu juga nggak ada yang tertarik ya. Ya mungkin karena era medsos hari ini tuh kan orang seneng video ya, nggak seneng baca buku. Iya. Jadi kedalaman berpikirnya jadi kurang sih saya lihat. Nah ini kan problem juga kita, tantangan lah. Mungkin terakhir yang kita tanyakan pola relasi yang ideal menurut Mas Dharma. Kita kan juga tidak bisa menunjuk Barat sebagai kiblat ya. Karena Barat itu kan tradisi yang dibangun memang dari awal tidak ada, berbeda dengan tradisi Timur ya, yang eupakewo, yang tabi, sopan santun, soal panggilan kakak,
Adab ya, adab ketimuran ini memang sama sekali berbeda dengan barat. Nah, Mas Dharma punya nggak pikiran pola relasi yang bagus antara dosen dan mahasiswa itu, kesetaraan itu tetap ada gitu. Kalau kita ngomongin Willy Aditya kan, ini bukan soal kemampuan dana, bukan soal kemampuan biaya, soal kuliah itu, tapi soal kemampuan otak, akal, intelektualitas gitu ya. Orang bisa kuliah itu bukan persoalan dia bisa punya duit atau enggak, seharusnya kan. Tapi soal dia mampu berpikir atau tidak. Nah, setara secara pemikiran memungkinkan nggak kita dengan dosen bisa duduk bareng? Terus feodalistik itu masih saya kira masih. Kalau di UGM tuh dosen-dosen tuh dipanggil Mas ya. Di UGM tuh saya masih ingat orang-orang yang mesti senior juga panggilannya Mas di sana. Jadi intinya ya kalau saya mahasiswa yang sudah dipayungi pasti sama saya agak kurang ajar malahan. Udah nganggap saya kawan ya, kayak Sukron, Alpin, ya kan, kongek-kongekan kita iya, kan. Saya lihat kan asik tuh malah. Asik kalau dipayungi. Cuman kan nggak semua mahasiswa kan mau dipayungi. Nggak semua mahasiswa tuh mau interaksi dipayungi gitu. Walaupun mereka manggil Pak, tapi kan guyup gitu. Ya guyup gitu. Cuman sebenarnya yang mesti diubah pola komunikasi dan pola interaksi yang memang harusnya dia lebih cair. Kalau diskusi ya setara secara pemikiran. Biasanya hierarki itu terbangun karena dia sering di ruang kelas. Oh iya. Nah, kenapa kemudian ada kampus Merdeka? Sebenarnya kan itu mengajak untuk bisa berkegiatan konkret di tengah-tengah masyarakat dan dia ada interaksi timbal balik. Bukan hanya soal discuss di ruang kelas yang akhirnya dosen atau guru jadi center of excellence kan. Harusnya kan dia hanya fasilitator. Dosen tuh kalau pandangan saya itu fasilitator. Saya kan ngomong kita kan dikerangkeng oleh 4x4 ruangan, kemudian dipaksa baca buku yang silabus saja. Betul. Walaupun sebenarnya otak kita bisa melampaui itu kan. Betul. Dan kalau kita bicara pendidikan merdeka, kegiatan di luar lapangan itu kita akan punya pengalaman, Bang. Kalau orang disampaikan teori gitu. Orang tuh bisa jadi nyambung, bisa jadi ngantuk. Tapi kalau orang setelah teori kemudian diajak ke lapangan, diajak untuk menuntaskan satu persoalan, diskusi. Nah, jadi ini ada project, oke, ini ada persoalan sampah di satu masyarakat, atau kita ajak ke kampung anggur. Ini ada metode bagaimana kita mengambil sampah untuk ulat maggot sebanyak-banyaknya, gimana caranya yang paling efektif. Bagi orang yang bisa modeling, bagi orang yang bisa matematika, bagi orang yang bisa menggerakkan ekosistem masyarakat, itu kan bisa dimodeling kan, bisa dimatematikan. Oh, jam sekian diambil tugasnya ini gitu. Jadi dikasih project sesuatu untuk menuntaskan satu persoalan. Itu sebenarnya lebih konkret dalam dunia pendidikan. Ya itu beberapa kali saya ketemu dengan senior kayak Pak Sutanto Sastra Reza di UNS. Itu anak-anak diturunkan tuh ke pasar gitu, ke Klewer, untuk kemudian menghitung bagaimana pola pedagang, interaksi dan sebagainya, promosi bahkan. Nah, ada juga hal yang perlu kita pahami, belajar di ruang kelas itu hanya bisa diserap 20%. Jadi saya ngajar tuh, ini kelas. Jadi dia 20% itu bisa keserap. Padahal kalau kita ngobrol FGD itu bisa diserap 50%. Tingkat interaksi ini, misalnya kita LFGD kan berarti kan semua orang ngomong. Pasti. Semua orang timbal balik menyampaikan idenya FGD. Fokus group discussion. Jadi grup itu fokus untuk itu. Nah, itu bisa terserap 50%. Ada yang kita bisa menyerap ilmu tuh bisa 90%. Praktek langsung. Kita mengajar. Kita punya modal apa? Oh, saya bisa desain Canva. Dengan modal kecil ini saya ngajarin orang. Dengan saya ngajarin orang, pasti saya belajar lagi. Masa yang saya ajarin nanti lebih jago daripada saya ngajar? Maka penyerapan ilmu dengan metode mengajar itu 90%. Jadi seharusnya mahasiswa diajak mengajar. Iya, diajak praktek, setelah praktek berbagi pengalaman apa yang dia ini untuk ke orang lainnya lagi.
Karena orang pasti punya pengalaman berbeda. Sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran adalah yang mengajarkannya kan, Iya. ya kan? Jadi kan nggak mungkin orang mengajarkan sesuatu kemudian dia nggak tahu. Ya, konsepsi belajar di Al-Quran itu kan Robbi dan mutarabbi. Dia murabbi dan mutarabbi ya. Dia pengajar dan dia juga belajar. dia mau mendidik dan dia mau dididik. Iya. Nah, kayak gitu. Ya kayak gitu. Nah, kalau kita bahasa di Payungi kan kita mengadopsi pendidikan transformatif. Ya kan, kita bicara pendidikan transformatif. Jadi pendidikan yang benar-benar bisa ditransformasikan untuk perubahan sosial. Tapi memang saya tidak hanya memandang mahasiswa yang punya literasi rendah, jangan-jangan juga dosen. Oh, ya saya nggak mungkin mengatakan saya literasi tinggi nggak, tapi Enggak, tapi gini, ngomong bagi ke saya satu oknum ya. gini, bagi saya gini. Mayoritas lah. Dunia yang makin kompleks ini membutuhkan orang yang bisa spesialis. Jadi misal gini, Dharma itu dosen yang ngertinya apa sih? Saya pakem, saya pemberdayaan. Saya bisa bertanggung jawab secara akademis apa yang saya katakan, saya ngerti pemberdayaan. Ekonomi kreatif, pemberdayaan itu ada lingkup hal yang 3 sebenarnya. Di luar ekosistem pemberdayaan ya, kita bicara digitalisasi dan ekonomi kreatif. Nanti dia akan nyebar macam-macam tuh, kajian desa, pariwisata, macam-macam. Tapi ilmu yang mendasar itu adalah empowering, gitu. Iya. Nah itu saya bertanggung jawab terhadap itu. Nah sebenarnya kami butuh itu. Ya. Kami butuh sesuatu yang spesifikasi kayak gitu, spesialis. Biasanya bicara seperti ini ya, saya bertemu dengan orang-orang profesinya dosen, tapi saya tidak usah menyebut nama. Dan menurut saya juga itu tidak mewakili semua dosen lah. Ini oknum aja. Dia doktor, semua berenggan. Tapi orang nggak tahu ilmunya apa. Enggak, bukan itu. Spesialisasi. Baca buku yang nggak pernah, jarang ya. Kalau dia bisa doktor itu heran loh. Ya itu rajin sekolah lah. Di sekolah ya. Kan sekolah itu tanda dia pernah ijazah itu tanda dia pernah sekolah, bukan dia tanda dia berpikir. Tapi memang ada ya bisa itu. jadi dokter walaupun Iya. kurang baca ya. Ya di kampus-kampus lihat pejabat tuh banyak yang dokter dan bayar. Lihat Ya gelar-gelar. kalau di pejabat kan mungkin dia presiden, masa dia jadi dosen? Ya nggak semua sih bang. Cuman saya kan juga belum dokter ya. Ya nggak tahu belum. Cuman kan saya nah kayak Bu Mufliha tuh, itu adalah orang yang ngerti gender, risetnya, spesialisasinya. Nah itu saya senang dengan, saya senang orang bangun karakternya sendiri itu, saya senang tuh. Orang Bu Elva itu dia kekerasan seksual ya. Jadi dia ngomongin hukum tapi fokusnya di kekerasan isu seksual. Kalau istri saya itu dia biologi tapi lebih ke gender lingkungan. Ya, lebih Karena dia juga WES gitu. Jadi sekarang dia fokus ke soal gender dan lingkungan hidup. Dan itu kan sangat relate antara perempuan mengupayakan kesehatan lingkungan, bagaimana mengupayakan transformasi dengan mengelola bank sampah di Payungan, itu juga bukan hanya diceritakan, didiskusikan, tapi coba terus dibangun, dipraktekkan, menciptakan habit. Atau kalau dalam kajian yang kemarin baru saya pelajari dari senior saya datang ke Payungi kemarin, SROI, Social Return on Investment. Jadi itu bagaimana kita melihat sesuatu tindakan sosial itu bisa dihitung. Capaian Payungi hampir 9 miliar. Tapi kata dia ada yang lebih mahal dari sekedar capaian 9 miliar, yaitu adalah SROI-nya. Menghitung SROI, Social Return on Investment. Laba sosialnya dari investasi masyarakat ini berapa? Jadi komitmen habitusnya, habit yang dilakukan oleh masyarakat, Sabtu pagi gotong royong, Sabtu sore gotong royong, tadi malam pesantren wirausaha, malam Kamis, infak iuran, sedekah makanan. Jadi tindakan-tindakan sosial ini bisa dimatematikkan, bisa dihitung, dan jangan-jangan itu lebih besar. Kalau dinominalkan. Iya, kalau dinominal lebih besar dari sekedar capaian atau dirupiahkan gitu ya. Iya. Seroy menghitung itu. Iya, pasti lebih besar. Iya. Kadang-kadang kan penghargaan kita terhadap pikiran, terhadap kerja yang seolah-olah nggak ada upah ya. Itu kan sangat miskin penghargaan. Bayangin ya, saya selalu dulu ngomong, kita kan berpikir kita bekerja di luar rumah sebagai suami gitu,
istri bekerja di dalam rumah, dia menyetrika baju kita, mencuci baju kita, membersihkan rumah kita, menjaga anak kita, membuatkan sarapan pagi kita, memasak gitu. Tapi kan penghargaan kalau dinominalkan kita tidak pernah berpikir itu kan. Nah kalau itu dinominalkan, Iya. Banyak. gimana caranya menominalkan? Ibu Cari rumah. orang yang mengerjakan itu. Iya. Betul. Nggak cukup Nggak gaji untuk cukup. bayar mereka. Nggak cukup. Nah mestinya kan kalau umpamanya mau menafkahi masih ada orang yang berpikir soal separuh gaji dia untuk istri, ya menurut saya juga itu nggak manusiawi. Jadi Iya. sebenarnya kan persoalan kerja domestik dan publik ini bukan persoalan diskriminasinya perempuan bekerja di rumah, penghargaan terhadap pekerjaan rumah. Nah mestinya memang gitu. Kalau orang mau ini adil, ya dikonversikan aja. Tapi saya ingin kembali ke kampus. Mas Dalam pasti punya imajinasi tentang kampus yang ideal, punya cita-cita atau ada punya pesan lah untuk pengolahan kampus masa depan yang lebih manusiawi, lebih Iya. ramah gitu. Kira-kira apa tuh imajinasi? Saya membayangkan kampus itu tempat diskusi kok. Orang tuh menggugat Tuhan aja boleh kok di kampus tuh. Jangankan menggugat dosen, menggugat negara ya kan. Mempertanyakan Tuhan di tengah-tengah ruang akademik itu boleh kok. Berarti setuju dengan dekonstruksi dan desakralisasi Gua ya? sangat gitu. Dekonstruksi Derrida gitu bahwa karena orang yang bertanya tentang ketuhanan tuh pasti malah dia lebih teis kan gitu. Ateis itu kan sebenarnya sangat teis loh gitu. Karena dia mempertanyakan itu untuk meyakinkan gitu kan. Nah, kenapa kemudian hal-hal yang sifatnya ekosistem? Karena la ilaha itu negasi ya? Baru ilallah, Iya. Betul. Tiada Tuhan itu negasi. baru afirmasi. Habis itu mengafirmasi bahwa selain Allah, Allahnya itulah. Nah, ini kan sebenarnya konsepsi pikiran manusia yang sebenarnya banyak kesempatan kita untuk mendengarkan berbagai macam pengetahuan itu di kampus. Pak, kesempatan kita untuk integrasi interkoneksi, ya integrasi interkoneksi pengetahuan di kampus. Iya. Keilmuan saling menyapa lah, ya kan. Dan payung itu kalau di dalamnya bisa dikaji lagi kan, macam-macam pengetahuan prodi bisa masuk. Prodi ekonomi syariah, prodi akuntansi syariah, perbankan nggak hanya ngomongin bank uang, bank sampah, bank maggot, bank madu, wah macam-macam tuh di kampung kreatif. Apa prodi pendidikan transformatif kita malah kan di sebuah ruang itu. Nah, saya membayangkan kampus-kampus itu tidak asik berbincang di dirinya sendiri. Kampus ini harus mau keluar arena. Jadi perjuangan arenanya kampus itu bukan hanya di dalam kampus. Merespon realitas di luar sekitarnya itu, bikin kampung-kampung kreatif gitu. Dan itu saya kerjakan loh. Saya kan nggak ngomong aja ini. Saya nggak ngomong aja ini. Dan itu kalau boleh jujur itu akan mendongkrak akreditasi lembaga. Buktinya prodi kami A. Kalau semua prodi melakukan itu saya kira ada nilai positif. Pertanyaannya adalah bagaimana membagi waktu antara ruang kelas yang begitu sangat sakralisasi itu sehingga dosen-dosen hanya asik menjadi seorang resi ya kan, resi begawan, satu-satunya sumber pengetahuan seolah-olah gitu. Dengan dia kemudian mau untuk sadar diri, oke, saya ajak mahasiswa ini untuk turun di tengah-tengah masyarakat, belajar di tengah-tengah masyarakat. Sempat saya ngobrol ke istri saya gini, ada namanya dia daun bang, apa namanya? Saya lupa istilah biologinya. Pokoknya daun itu diawetin. Terus itu bisa jadi pajangan. Ini daun atau daun dan rantingnya itu diawetin pakai cairan apa, kemudian dipamerkan apa itu? Apa sih? Herbera atau apa namanya itu? Mohon maaf lupa karena saya juga bukan orang biologi. Ini menandakan bahwa keilmuan itu kan terbatas ya. Karena itu bukan bidang saya gitu. Nah, saya bilang ini bisa dikawinkan dengan kampung anggur. Ambil karena ada 30-an jenis lebih pohon anggur di batang anggur di sana dan daunnya, diawetkan kemudian dipajang dan ditulisin ini anggur India, ini anggur Jupiter, ini anggur Ninel, anggur ini, dan itu bisa jadi pajangan. Keilmuan biologi membantu ekonomi kreatif di masyarakat. Nah itu kan prodi biologi dan prodi ekonomi bisa masuk. Bisa jadi kampung pemberdayaannya macam-macam prodi untuk recognition, untuk pengakuan nasional kepada kita gitu. Lebih lagi kalau dia dibingkai, dibagusin, masuk ke galeri seni. Ya kan? Akhirnya juga prodi seni masuk. Memang dia harus saling menyapa gitu. Nah, pertanyaan abang tadi menarik. Idealnya kampus ini seperti apa?
kita itu harus melihat pengetahuan itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya yang dulu itu belum kejawab, yang sekarang juga pasti bertambah. Makin bertambah manusia, kepentingan ekonomi bertambah, kerusakan alamnya kan bertambah. Nah, ketika kita tidak menyadari itu, maka akhirnya kampus memproduksi masalahnya sendiri. Karena ada dosen yang mungkin dia tidak punya gagasan baru, akhirnya mohon maaf mesum. Seseorang yang tidak disibukkan dengan kebaikan, dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Itu Al-Ghazali itu. Benar. Seseorang yang tidak disibukkan dengan kebaikan, dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Kita aja yang aktif kayak gini, kalau lihat cewek cantik telanjang juga kan terganggu. Apalagi tiap hari kita berhadapan dengan mahasiswa Febi yang mohon maaf kalau anak-anak perbankan tuh bahenol merkom cantik-cantik. Itu kalau orang itu nggak punya iman ya, imannya kuat, iminnya dia nggak kuat. Iminnya ya. Iya. Nah, bagaimana cara kita mensiasati tindakan-tindakan ini menjadi positif? Ya jangan memandang perempuan sebagai makhluk seksual. Kalau kata Mubadalah, ini Pak Kiai Fakih, kemarin ada Bu Lis Markus datang. Mereka kekeh mengatakan bahwa manusia, perempuan ini adalah makhluk spiritual juga, makhluk intelektual juga, makhluk sosial juga. Jadi dia bukan makhluk seksual. Jadi pandangan laki-laki terhadap perempuan harus naik. Bahwa kalau dia jadi makhluk seksual itu otaknya laki-laki. Otaknya laki-laki menganggap yang gitu. Tapi perempuan itu juga bisa jadi pejabat publik, perempuan juga cerdas. Perempuan juga bisa menjadi makhluk spiritual, makhluk intelektual gitu, setara gitu. Di INM terus sebenarnya udah bagus ya, PSG-nya keren, dipimpin oleh Bu Mufliha, udah keren banget. Sekarang tapi diganti dia. Tapi nggak tahu ini kayaknya. Ya harus ada regenerasi sih, nggak harus beliau terus. Tapi maksud saya ya bisa diadvokasi. Beliau kemarin kan dapat penghargaan nasional juga di PT KIN Nasional. Beliau termasuk nomor ya papan atas lah yang fokus di situ, dan memang beliau juga sering untuk membina WES di Payungan, pembinanya memang Bu Mufliha. Nah, saya tuh kalau melihat ada satu hal yang gitu Bang, yang menginspirasi gitu, saya tangkap. Saya akan komitmen untuk bisa mendukung sejauh yang bisa saya bisa gitu, dan pada akhirnya kita kerja di lembaga yayan itu kan bukan kepada siapa pimpinannya. Kalau saya mau pimpinan siapapun, bagi saya punya kekhususan di sini gitu. Logik berpikir saya akan membantu yang seperti ini. Saya kan bukan Superman tadi yang bisa mengerjakan semuanya gitu. Kalau saya sih sebenarnya sebagai warga kota, itu tetap memandang kampus sebagai pusat pengetahuan. Kalau dia pusat pengetahuan, dia pusat peradaban. Jadi saya tuh masih punya ekspektasi. Tentu saja bukan pada satu orang, dua orang ya, tapi pada kampusnya. Jika ada kemacetan, ada problem-problem sosial yang tidak terurai, maka mestinya kampus itu hadir juga menyelesaikan. Secara pengetahuan ya. Betul. Yes. Dia harus berdialog, saling menyapa dengan pemerintah daerah. Makanya tidak semua orang bisa jadi politisi, tidak semua orang jadi birokrat gitu. Harus ada yang pemikir. Nah, tapi mereka harus saling menyapa. Jadi biarin kampus jadi bank pengetahuannya, tapi pengetahuan itu memang harus dihubungkan dengan fakta. Ada stisipol gitu, ada keruwetan politik, ada cara-cara berpolitik yang meninggalkan moral, meninggalkan nilai, tidak beradab. Ya mestinya mereka mengadvokasi itu kan. Ada orang-orang teknik, terjadi kemacetan lalu lintas, ada penumpukan kendaraan di satu titik, ada banjir, orang-orang teknik yang menggunakan ilmunya untuk menuntaskan itu. Kemacetan itu bisa diselesaikan dengan pengetahuan. Ada ekspektasi kayak gitu. Makanya saya tadi bertanya, bagaimana posisi kampus terhadap kota, kampus terhadap pembangunan. Idealnya ya, bukan hanya pada relasi pada mahasiswanya, tapi relasi terhadap masyarakat. Atau memang ini ya, seperti Dr. Romo Moko bilang, Gorju bicara tentang dominasi atau mendominasi ya. Sebenarnya negosiasi manusia itu kan tentang kekuasaan juga. Di tengah kampus apakah kita juga tidak bernegosiasi terhadap kekuasaan gitu. Bagi saya jabatan di kampus itu ya
ya itu aja, sangat birokratis. Kalau saya masih ngeliat gini, kekuasaan dalam artian pemerintah, baik pemerintah di daerah maupun negara ya, secara lebih makro gitu, itu lebih banyak mengintervensi. Nah maksud saya kan harusnya dibalik, kampus yang mengintervensi. Ya di luar negeri ya, ya kayak Harvard ya bisa memberikan kebijakan apa isinya hasil risetnya kampus benar-benar digunakan oleh kebijakan pemerintah. Poinnya pemerintah yang rugi kalau nggak pakai kampus. Betul. Kayak gitu. Karena dia akan anti pengetahuan. Iya. Ya saya kira ini banyak sih Pemkot ini kan banyak pakai Unila. Banyak. Nggak percaya sama Yayan. itu jadi problem. Dan itu kan kekerasan simbolik juga itu. Seolah-olah kami kampus kecil ini tidak punya daya. Ya bukannya saya menyepelekan Unila. Unila kesini berapa jam, 1 jam, dan dia tahu nggak apa lokal persoalan yang ada di tempat ini dan bagaimana dia menangkap potensi-potensi manusia. Ya nggak usah Unila lah, Harvard turun ke sini, saya yakin orang itu lebih paham daripada orang Harvard. Betul, betul. Jadi kalau Pemkot ini, mohon maaf, pakai Unila, Upona pakai Undip katanya UGM, Harvard, Oxford turun ke sini ya, no ya. Ya saya yakin masih bisa lebih paham orang Metro walaupun dia di kampus. Kira-kira kayak gitu lah. Atau gini bang, memang di zaman digital seperti ini tidak ada kekuasaan yang benar-benar bisa ngatur semuanya. Seorang wali kota itu dia tidak bisa mengatur sesuatu yang memang tidak bisa dia masuk. Jadi saya mau katakan kekuasaan ini sudah terdistribusi. Harusnya memang seperti itu. Kekuasaan tidak boleh absolut. Iya, dan dia sudah terdistribusi ke macam komunitas. Komunitas tuh banyak yang sama seperti menghitung modal. Nah, kita udah percaya ya, modal ada 4 ya. Kapital budaya, kapital ekonomi, kapital budaya, kapital simbolik, kapital sosial. Jangan-jangan payung itu kapitalnya gede juga tuh. Ya, pastilah. Daripada satu dinas. Iya. Maksud nggak? Iya, tapi gini maksud saya. Bukan meluruskan ya, bukan menyalahkan pendapat itu. Paling tidak ada hal yang dilampaui pasti ya Payungi atau komunitas-komunitas lain melampaui dinas, melampaui apa. Tapi yang harus diingat, ada kebijakan-kebijakan teknis terkait dengan regulasi, perda macam-macam yang nggak bisa dieksekusi. Jadi ada kekuasaan terbatas di negara, gitu, yang tidak bisa dilakukan sebagaimana komunitas lakukan. Keguyuban, kesukarelaan itu tidak bisa dilakukan mereka. Iya. Ya pemerintah itu hanya 2 punya kapital ekonomi dan kapital simbolik. Iya. Jabatan itu sebagai simbol, kemudian uang yang di APBD itu yang kemudian menjadi rutinitas mereka itu hanya menjadi kapital ekonomi yang biasanya hanya jadi, mohon maaf, bancaan mereka sendiri. Iya, sebenarnya kan bisa positif semua. Kita banding Payungi, begitu kemudian datang ke satu perusahaan, nggak bisa marah-marah. Perusahaan ini penyebab banjir ini karena perusahaan ini merusak drainase, merusak gorong-gorong apa-apa gitu. Udah marah-marah ya, nggak bisa. Tapi kalau pemerintah daerah yang datang, tapi kalau perguruan tinggi, kapital ekonomi dia punya uang bang. Program-program kegiatan kampus ini juga saya kira lumayan lah. Kalau mau dibawa ke masyarakat, iya. Biasanya dikerjakan juga di perguruan tinggi. Iya, dia hanya mohon maaf, kocok bekem seminar gitu. Sekali-sekali seminar tuh ya di masyarakat, di Kampung Anggur, di Payungi, dibawa ke sana, dilibatkan masyarakat untuk melihat itu. Itu kapital ekonomi. Kedua, secara budaya, orang-orang terampil, ya kan, budaya itu kan soal kapasiti pendidikannya, keterampilannya, bakatnya, itu budaya. Kampus punya. Orang-orang yang tadi bergelar doktor itu saya kira punya itu. Secara intelektual organisnya Gramscian kuat, bisa mempengaruhi orang. Rata-rata dosen tuh bisa lah mempengaruhi orang ya. Kapasitas seorang dosen ngomong di tengah-tengah masyarakat tuh pasti lebih didengar lah, mohon maaf, daripada tukang beca gitu kan. Iya. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang kapital sosial, ketika saya ngomong di tengah-tengah masyarakat tuh ya tinggi. Di Payung itu kan orang ya tahu saya dosen, saya ngomong gitu. Jadi modal sosial saya untuk bicara
kepada teman-teman masyarakat di situ tuh ya lumayan gitu. Nah semua ada 300-an dosen nih di Yayan nih, 300-an dosen loh. Itu kan luar biasa di kampungnya masing-masing dia. Saya kira banyak yang jadi tokoh agama, banyak gitu. Yang keempat kita bicara simbolik. Ya tadi akses saya terutama, kemudian juga banyak kolega macam-macam jejaring luar. Kayak abang ini kan juga bagian dari modal simbolik saya. Terus saya punya kawan tuh, Bang Rahmat punya kampung buku ini. Itu kan relasi kayak gitu. Nah, di kampus yang menjadi problem adalah maukah intelektual ini berkolaborasi. Nah, ini kan muncul Jadi intelektual kolektif. Nah, jadi intelektual kolektif. Dari intelektual dari ke kolektif. Nah, itu problem. Ada ya namanya manusia ya. Ya sama lah kayak antar dinas di Pemkot ini aja kan banyak yang dia nggak cocok kan. Saya udah bilang sama Bu Wali misal gini. Ya sama di kampus kami misal prodi ini dengan prodi ini belum tentu sama. Kepentingan prodi ini belum tentu sama. Nah, tradisi itu sedang saya pecahkan lah. Di bidang 3 saya ingin menjadikan gerakan antar prodi itu sama. Jadi kalau ada kegiatan kemahasiswaan, kegiatannya berapa, anggarannya kok kecil, yuk tandeman. Anggaranmu berapa. Nah, jadi lebih irit. Syukur-syukur kamu punya kas. Jangan kalau kegiatan itu bahasa kas itu sebenarnya kan bahasa nggak pas dalam birokrasi. Tapi kita tahu semua orang pasti punya kas tuh. Birokrasi ini semua punya kas tuh. Dari mana duit itu kalau nggak itu? Hasil kegiatan itu. Cuman kan itu tidak bisa di apa bahasanya ya? Dia tidak bisa diaudit gitu. Tapi kalau saya, misal nih kita diskusi ini nggak ada anggarannya, ya kan pasti gitu kan? Bayangin mau diskusi minta anggaran tuh kocok loh. Saya bilang nggak berkembang pengetahuan nggak berdasarkan anggaran. Sampai saya gini bang, fakultas ini sama payungnya diskusinya banyakan mana? Sampai mahasiswa tak gini, masa kalian mau diskusi aja harus nunggu anggaran kemarin? Nah itu juga mas, mungkin itu juga jadi masukan juga. Kenapa? Soalnya kita melakukan refleksi, kenapa sih harus Unila di samping nama besar di negeri, paling besar di ini umum? Kapital simbolik itu. Ya itu kan yang dimainkan dia. Tapi bisa jadi juga. Saya kemarin berdiskusi dengan beberapa mahasiswa hukum ya, yang sempat main ke rumah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh kampus-kampus ini soal perda. Mengkaji ulang perda umpamanya. Karena menurut saya banyak perda. Seharusnya kan perda itu nggak perlu diuji di MA. Perda ini kan kadang-kadang bertentangan dengan undang-undang. Sekian banyak perda ditolak sama Mendagri kan. Ya, ditolak di Kemenkumham, macam-macam lah dievaluasi itu. Perda bermasalah. Ada ribuan perda bermasalah se-Indonesia. Dan lapornya ke MK semua. Di MA kan, karena kalau uji materi perda itu dengan undang-undang di MA kan. Oh iya, kalau itu undang-undang dasar. MK. Nah, saya melihat ada banyak problem. Nah, seharusnya setiap perda itu dikaji. Saya itu kan lucu kemarin, ada kan kita ini dibagi beberapa di perda soal tata ruang kita. Itu kan dibagi wilayah ini wilayah apa, wilayah zona apa gitu. Terus saya ngomong lah sama DPRD, bukan yang periode sekarang ya, periode kemarin. Ini kok nggak sesuai dengan perda RT? Ya, perda RTW kita udah ketinggalan sama. Jadi perda yang harus menyesuaikan keinginan mereka. Kalau nggak sesuai, perdanya direvisi. Nah, menurut saya kan perlu juga keterlibatan kampus. Fakultas hukum lah ya. Fakultas hukum diskusi soal itu, sehingga mereka punya posisi tawar terhadap perda. Jadi perda-perda yang menurut saya melanggar diuji publik, karena itu kuat, dosennya itu kuat. Kalau bahasanya intelektual menyoal persoalan itu menjadi problem gitu. Mau opininya kuat. Kuat. Nah itu masuk modal juga kan. Iya, maksudnya dokter-dokter itu jangan jadi pajangan, kan? Iya, modal ya tuh. Kalau Mas Dharma ngomong sebagai intelektual, akademisi, itu berbeda pasti dengan warga biasa yang ngomong atau staf ahli lah siapa lah di situ ya. Beda kalau apalagi kalau bareng-bareng. Iya. Kita di dokter jadi pajangan tuh kayak gitu. Dia tidak punya fungsi untuk pengetahuannya menjadi berpengaruh gitu loh. Punya gelar tapi tidak punya pengaruh sosial gitu, karena memang dia
itu tadi hanya mementingkan, saya dokter loh, saya punya ijazah dokter. Nah, norak malah menurut saya. Nah, ya dosen-dosennya itu punya mental nyari duitnya meras mahasiswa aja atau nyulit-nyulitin mahasiswa sebagai kode biar mereka negosiasi kan. Bisa jadi. Tapi nggak semua di kampus nggak kayak Nggak gitu. semua Pasti lah. takut lah kalau di kampus macam kayak gitu. Sekarang kan banyak laporan-laporan dan Pasti juga demo-demo. mereka dengan cara-cara Abang tahu nggak demo terakhir itu kan? denger aja. Denger kan? Itu sampai FYP bang. For your pick di TikTok. Dan dosen ini nggak ngerti FYP. Sialnya juga nggak ngerti FYP bahwa kampusnya sedang viral negatif. Viral. Viral FYP. Di TikTok tuh FYP. Tapi kan dosen yang tua-tua ya, yang senior-senior nggak ngerti FYP itu apa. Tapi saya juga mau capek mau ngejelasin di grup ngapain, karena dia nggak main TikTok juga. Padahal kalau mereka paham dan mereka punya TikTok, waduh gila, kampus kita viral se-Indonesia, FYP lagi kan gitu. Padahal banyak posisi tawar yang bisa dimainkan kampus. Dan saya di bidang mahasiswa itu malah senang kalau mahasiswa kritis. Makin banyak orang kritis kan makin membantu dunia stabil. Ya suksesnya dosen itu kan kalau Iya. cara berpikir mahasiswanya berkembang. Ciri intelektual kan skeptis dia. Dia tidak mau menerima begitu saja. Ciri intelektual kan skeptis. Tapi banyak dosen juga masih berpikir mereka mendidik mahasiswa saat sama seperti memelihara binatang ternak. Kalau nurut, Ya mungkin ada lah, banyak mungkin ada ya. Tapi kalau saya terus terang, saya senang mereka kritik. Iya, saya ini bukan tanpa fakta. Saya melihat mahasiswa itu senang, dosen itu senang sama mahasiswa yang penurut, yang tidak suka membantah. Nah itu kan karakter orang yang punya penggembala sama binatang ternaknya kan kayak gitu. Gila tuh kalau sampai masih dipelihara cara-cara pikir. Satu hal gini, kalau kita menemukan anak-anak pinter-pinter dan dia punya keahlian, bukankah dia membantu banyak gerakan kita juga? Iya. Coba kalau mahasiswa itu mohon maaf bodoh-bodoh, nggak punya skill, nurut-nurut, apa guna? Nurut-nurut ya. Ya sekarang gini aja, kita kan ketemu banyak aktivis nih mahasiswa. Iya. Baca kesimpulannya beda, iya kan? Iya. Diajak gerak ngeluh, skill nanggung, ya kan? Itu kan juga problem bagi gerakan aktivis kita. Iya. Yang sudah masuk jadi aktivisnya itu, apalagi sudah Yang bukan aktivis. Kita ketemu mahasiswa yang kerjaannya hanya pengen angka, karena gini, mahasiswa hari ini tuh mengejar value-nya value yang keliru. Dia value-nya value skor, bukan value nilai bakat, nilai karakter, nilai kejujuran, nilai keberanian, nilai kritis, nilai komitmen, nilai perjuangan gitu. Anak-anak sekarang tuh ngejar IPK-nya gede, dia skornya gede 3,9 gitu. Tapi aktivismenya rendah, gerakannya rendah, Nalarnya juga rendah. iya nalarnya rendah, bacanya rendah. Jadi value yang dibangun bukan value pada sebuah nilai-nilai perjuangan, tapi value yang mereka pahami adalah skor gitu. Saya selalu bilang mahasiswa melawan salah. Jadi melawan dan salah ya. Melawan. Itu proses belajar. Jadi kebenaran itu kan didapat setelah kita berproses, berulang kali salah, kemudian kita menganalisis ini kenapa gagal. Oh, maksudnya mahasiswa melakukan kesalahan toh biasa. Iya, Anak-anak muda salah biasa. Dia beradu. Jadi dia ngomong mendebat di forum pokoknya. Salah pendapat dia, lucu lah kira-kira dalam pandangan kita. Tapi itu proses. Iya, Dan menurut proses. saya itu udah hebat. Nah itu kan mestinya dikembangkan, Iya. gak langsung dipatahkan juga. Daripada orang diam, Saya kok senang kata-kata Rocky Gerung. Ya nggak semua Rocky Gerung tuh bener ya, tapi dia bilang gini deh. Bapak bangsa kita tuh adalah orang yang senang bertengkar, kata dia. Kalau ada pertengkaran berarti ada pemikiran. iya. Ada percakapan, ada pertengkaran, berarti ada pemikiran. Nah, elit-elit kita hari ini tuh nggak suka bertengkar, kata dia. Berarti kan mereka sudah deal di belakang. Lawan secara gagasan. Soal salah benar itu proses belajar. Iya. Oke, mungkin gitu dulu. Kita soal dinamika kampus, memang di mana saja kampus terlalu punya problem yang sama. Mahasiswa itu menjadi subordinat dosen, menjadi pokoknya nggak ada yang benar, yang lebih benar, walaupun tidak semua. Iya. Jadi
yang berubah macam-macam itu selalu dosen jadi titik sentral pengetahuan. Nah, mungkin mudah-mudahan ke depan berubah karena di mana-mana kampus masih sama ya dalam tradisi ini. Iya ya, tapi poinnya gini Bang. Ini poin terakhir saya sampaikan ya. Di tengah-tengah kampus juga kan seperti masyarakat juga. Ada baik, ada buruk. Mungkin ada yang minta burung, ada yang minta apa namanya tas, minta ini gitu. Ketika Anda menjadi mahasiswa berkualitas, maka Anda akan berani melawan itu. Iya. Dan ketika Anda tidak berani melawan itu dan meminta dosen salah satu sama hanya untuk melawan diri sendiri, Anda adalah bagian dari orang yang pengecut. Dan di masa depan di masyarakat Anda akan menjadi pengecut itu sendiri. Seperti hanya ada orang, mohon maaf, dia mengalami kekerasan seksual gitu. Bisa jadi dia akan menjadi pelaku di masa depan karena dia tidak berani melawannya gitu. Jadi korban-korban ini juga akan menjadi pelaku di masa mendatang. Nah, kita harus putus itu. Tradisi-tradisi buruk itu kita putus semua, kita harus berani dan kita satu sama lain saling koreksi. Dan saya kira kampus akan makin sehat gitu. Jadi menemukan sesuatu yang memang menurut kita menyimpang, poinnya adalah berani dan lawan. Berani dan lawan. Berani dan lawan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Dharma, kawan-kawan yang bersedia menonton. Salam Salam Bayungi.